Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita membahas tentang zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas tentang zakat mal. Nah, di sini Mister akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Pertama, memahami makna zakat dengan baik dan benar. Kemudian memahami ketentuan zakat dengan baik dan benar, dan memahami hikmah zakat dengan baik dan benar. Nah, di sini Mister udah lingkerin apa yang akan kita bahas. Macam-macam zakat. Kemarin zakat fitrah udah, sekarang zakat mal dan hikmah melaksanakan zakat. Nah, zakat mal artinya adalah sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Nah, hukumnya wajib bagi yang mampu atau kaya. Atau mampu maksudnya punya kelebihan uang atau benda ya. Itu pun ada ketentuannya, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Wajib membayar zakat mal atau zakat harta jika sesuai dengan ketentuan syariat agama, yaitu mencapai nisab dan haul. Maksudnya apa? Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki untuk seseorang wajib membayar zakat mal. Sementara haul adalah sudah 1 tahun atau lebih. Maksudnya hartanya itu punya kelebihan sudah 1 tahun atau lebih ya. Nah, berikut ini adalah benda atau harta yang wajib dizakati. Ada 5 ya di sini, yaitu binatang ternak, kemudian emas, perak dan uang, hasil pertanian dan buah-buahan, perdagangan, dan rikaz. Rikaz adalah harta terpendam yang kita temukan. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba ya. Nah, di sini ada tabelnya ya, penjelasan nisab sapi atau kerbau dan zakat yang harus dikeluarkan. Bisa kalian lihat ya. Kalau kalian punya 30 ekor sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun atau lebih. Nah, di situ ada sampai 100 ya yang bawah tuh. Kalau punya 100 ekor atau lebih, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau betina usia 2 tahun lebih, ditambah 2 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. Nah, seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih. Dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih. Nah, ini bisa kalian catat atau kalian foto ya. Nah, kalau tadi sapi atau kerbau, sekarang kambing atau domba. Kalau kalian punya kambing atau domba berjumlah 40 ekor sampai 120 ekor, itu zakatnya adalah 1 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih. Nah, dan sampai 499 ekor, kalian harus mengeluarkan zakat sebanyak 4 ekor kambing betina 2 tahun lebih. Nah, seterusnya setiap 100 ekor kelipatannya, zakatnya yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing usia 2 tahun lebih. Nah, setiap kelipatan 100, maka zakatnya 1 ekor kambing usia 2 tahun lebih. Begitu seterusnya ya. Kemudian ada emas, perak, dan uang. Nah, emas nisabnya itu 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Zakatnya yang harus dikeluarkan hanya 2,5%. Sementara perak itu nisabnya 200 dirham atau sama dengan 595 gram. Nah, zakatnya juga 2,5%. Dan uang itu kalau setara dengan harga emas sebanyak 85 gram atau lebih, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, Mister ingatkan lagi sekali lagi, nisab itu batas minimal. Kalau sudah melewati nisab, maka wajib zakat. Kalau masih di bawah nisab, maka tidak wajib zakat.
Nah, kemudian ada pertanian dan buah-buahan. Nah, nisabnya itu jika telah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau 7 kuintal ya, hasil pertanian atau buah-buahan. Nah, jenisnya itu ada 2. Jika pertaniannya itu diairi dengan air hujan dan tidak perlu biaya lainnya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Tapi jika pertanian dan buah-buahan itu jika diairi dengan air sumur atau sungai dan lain-lain yang menggunakan hewan atau alat untuk mengangkut airnya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% saja. Nah, kemudian ada perdagangan. Nah, bagi yang orang tuanya berdagang, jika hartanya itu setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat. Ya, zakatnya 2,5%. Tapi kalau hartanya itu kurang dari nisab atau kurang dari 85 gram emas, maka tidak wajib zakat. Nah, kemudian ada rikas. Rikas itu harta terpendam. Nisabnya tidak ada, tapi zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% atau 1/5 dari keseluruhan harta tersebut. Nah, sekali lagi Mister ingatkan bahwa semua jenis harta yang wajib dizakati itu harus melebihi 1 tahun. Kelebihannya ya, kelebihan dari nisab. Kalau kurang dari 1 tahun maka tidak wajib zakat. Nah, hikmah melaksanakan zakat di sini ada di buku kalian ya, bisa kalian baca. Nah, di sini Mister bacain, yaitu membersihkan diri dari sifat sombong, serakah, dan kikir. Yang kedua, mendidik diri agar bersifat pemurah dan dermawan. Kita jangan menikmati harta sendiri ya, kita harus berbagi dengan orang lain karena ada hak mereka di harta kita. Kemudian ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan, menambah keberkahan pada harta yang dimiliki, kemudian menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga, saling peduli dan mengasihi satu sama lain, dan menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan dalam Islam. Jadi zakat ini mengajarkan kita untuk berbagi, untuk peduli terhadap sesama, dan untuk melatih ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rizki yang telah diberikan kepada kita. Nah, itu tadi penjelasan dari Mister tentang zakat mal. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar, via WhatsApp juga bisa, atau lewat Google Classroom ya, yang sudah disediakan. Baik, Mister cukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.